pekerjaan kita menurut saudara dan seluruh administrasi. Pak Menteri ATR BPN diketahui bahwa perkecilan yang ada di Al Zaitun itu masuk di tangan itu. tiga aspek yang harus kita berikan. Mereka bisa memberikan backup untuk pembiayaan gerakan-gerakan lain tidak bisa mengurus yayasan ini sesuai dengan harapan kita semua. Ya, karena yayasan kan yang diurus oleh manusia. Jalan. Nah, yang langkah-langkah sifatnya ideologis nanti kami komunikasikan dengan Densus dan BNPT. Saudara-saudara, para jurnalis, media, dan seluruh masyarakat Indonesia, berkenaan dengan telah ditetapkannya Bapak Panji Gumilang sebagai tersangka dan secara resmi ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka baru saja ini kami tadi mengadakan rapat untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, karena kami menyadari bahwa energi terbesar dari gerakan dari penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun itu, terutama masalah manajemen dan pendanaan, itu ada di bawah kendali Pak Panji Gumilang. Maka tadi kami rapat, yang hadir adalah Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, PPATK, Kepala PPATK, kemudian Kabar Eskrim, dan serta Gubernur Jawa Barat. Keputusannya banyak, tapi dua ingin sampaikan kepada saudara hari ini. Pertama, menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaitun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya. Jadi ini pendampingan. Dan Kementerian Agama serta tim ini tadi diberi wewenang untuk melakukan asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga pendidik atau tendik gitu untuk menyelenggarakan pendidikan Pondok Pesantren Al Zaitun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di sini ada Bareskrim memberi jaminan keamanan terhadap siapapun yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Jadi ada Bareskrim yang akan memberikan jaminan-jaminan siapa yang mau memeriksa apa dan melakukan apa sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi warga pesantren jangan panik. Hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional ini, supaya disuarakan. Sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar apa tidak. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang untuk menertibkan sesuai dengan hukum malahan melanggar hukum atau melanggar hak konstitusional para santri. Kemudian meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung,
yang perlu diperhatikan oleh Baris Krim Polri adalah laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam lah transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti